Salam kesejahteraan untuk kita semuanya. Rahayu, 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 sagung dumadi. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang pengertian ilmu Rogo Sukmo dan bagaimana cara proses latihan melepas sukmo dari tubuh kita. Sebelum kita ke pembahasan lebih dalam, saya akan mengawali video ini dengan cerita film kolosal yang ada di layar kaca kita tentang seorang raja yang sering memperlihatkan dalam semedinya roh sukmanya sering keluar dari tubuhnya dan kemudian berkelana. Iya, Kian Santang adalah judul filmnya. Di film ini, Kian Santang adalah anak dari seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini adalah seorang raja dari sebuah kerajaan Pajang yang berada di Jawa Barat. Prabu Siliwangi ini melindungi rakyatnya, salah satunya dengan kesaktiannya. Diceritakan apabila di dalam kerajaannya mengalami masalah, Prabu Siliwangi ini selalu bersemedi dan kemudian keluarlah roh sukmanya dari tubuhnya dan kemudian berkelana keluar untuk mencari tahu penyebab permasalahan-permasalahan yang sedang dialami kerajaan dan rakyatnya. Terkadang dia juga pergi menemui gurunya untuk meminta wejangan atas semua permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Setelah mengetahui akar permasalahannya, kembalilah roh sukma Prabu Siliwangi ke tubuhnya dan kemudian mencari solusinya beserta abdi-abdi kerajaan. Nah, singkat cerita, permasalahan-permasalahan yang dialami kerajaannya itu bisa diatasi. Inilah salah satu kesaktian Raja Siliwangi yang menurut orang Jawa dinamakan ilmu Rogo Sukmo. Ilmu Rogo Sukmo adalah teknik melepas sukmo keluar dari tubuh fisik yang bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti meditasi atau bersemedi, zikir, atau bisa membaca doa dalam hati, dan olah nafas. Nama lain Rogo Sukmo adalah Merogo Sukmo. Rogo Sukmo, Ngerogo Sukmo, atau Rogo Sukmo. Yang pada intinya adalah melepas sukmo keluar dari badan jasmani. Untuk menguasai ilmu ini adalah dengan cara berlatih dan meminta bimbingan seorang guru. Apabila di antara panjenengan ini sulit menemukan seorang guru spiritual ya tentunya, atau yang bisa melatih ilmu ini, panjenengan bisa menonton video ini dan mencari caranya, karena di sini di video ini akan
dijelaskan bagaimana caranya untuk berlatih Raga Sukma. Raga Sukma ini merupakan ilmu tingkat tinggi dan lebih tinggi dari ilmu terawangan. Namun ilmu terawangan ini memiliki resiko yang lebih besar daripada ilmu Raga Sukma. Karena ilmu terawangan melibatkan kontraksi antara manusia dan atau dengan makhluk halus. Salah satu resiko terberat dari ilmu terawangan adalah si pelaku ilmu bisa gila jika sampai sukmanya terjebak di alam gaib dan tidak bisa kembali lagi. Tentang ilmu terawangan bisa Anda baca di pengertian ilmu terawangan dan proses menembus alam gaib. Di channel ini sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Raga Sukma bisa dilakukan dengan cara duduk bersila maupun berbaring di lantai, namun tidak boleh sampai tertidur, karena jika sampai tertidur maka akan membuat orang tersebut tindihan, orang Jawa. Artinya tidur dan sulit sekali untuk bernafas, bahkan tidak bisa bergerak. Raga Sukma tingkat pertama dilakukan dengan olah nafas. Caranya adalah diawali dengan menarik nafas perlahan-lahan, disertai membayangkan cahaya putih masuk melalui ubun-ubun, lalu masuk ke tubuh dan berhenti di dada, lalu bergerak turun sampai ke ujung kaki, dan kemudian kembali lagi ke atas melalui sumsum tulang belakang, dan akhirnya keluar melalui ubun-ubun kembali. Saulang. Caranya adalah diawali dengan menarik nafas perlahan-lahan, disertai membayangkan sebuah cahaya putih masuk melalui ubun-ubun, lalu masuk ke tubuh dan berhenti ke dada, lalu bergerak turun sampai ke ujung kaki, dan kemudian kembali lagi ke atas melalui sumsum tulang belakang, dan akhirnya keluar melalui ubun-ubun. Kemudian diulangi kembali seperti awal sampai mencapai hitungan tertentu. Diulang. Gitu. Nah, cara ini harus dilakukan secara rutin setiap hari sampai akhirnya sukma bisa keluar melalui ubun-ubun. Jika sudah pernah mengeluarkan sukma dari dalam tubuh setidaknya sebanyak 9 kali berturut-turut ya, 9 kali berturut-turut, maka orang tersebut bisa mengeluarkan sukmanya sewaktu-waktu dengan mudah sekali tanpa bersemedi terlalu lama. Selanjutnya
Sukma tersebut bisa berkeliling kemana-mana sesukanya. Raga sukma tingkat tinggi dilakukan dengan cara bersemedi atau meditasi. Tujuannya menemui saudara empat kelima pancer. Raga sukma tingkat tinggi ini juga disebut ilmu selamat atau juga disebut ilmu sejati. Dalam tradisi Jawa, ilmu ini merupakan pedoman dasar dalam belajar ilmu Jawa. Seseorang tidak akan bisa menyerap ilmu dahsyat jika belum menguasai ilmu yang satu ini. Karena ilmu saudara kembar ini merupakan wadah untuk mengantongi aji kesaktian yang lain. Namun jika sudah berhasil mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi, maka barulah seseorang itu dikatakan bisa dan mengerti. Orang yang telah mencapai tingkat kesempurnaan ini akan sadar bahwa sebenarnya tidak ada orang yang sakti di jagat raya ini. Karena apa? Karena semua makhluk yang ada di alam semesta ini berada di bawah kendali Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak ada tempat terindah di seluruh dunia, di seluruh jagat raya ini, kecuali berada di pangkuan ilahi. Inilah ilmu tertinggi yang sebenarnya. Kadang orang melupakan. Nah, orang Jawa juga menyebutnya ilmu ini adalah ilmu selamat. Artinya ilmu selamat dunia dan akhirat. Di kalangan masyarakat Jawa, orang seperti ini disebut bintang atau Jawani. Tanpa guru dan sakti tanpa kadikdayaan. Artinya apa? Artinya orang yang tidak memiliki guru tetapi bisa mengerti segala hal karena yang menjadi gurunya adalah hati nurani, atau orang Jawa bilang guru sejati atau sedulur sejati. Banyak namanya. Nah, hati nurani yang sudah jernih. Artinya orang itu sudah mencapai tingkat keheningan yang benar-benar hening, rileks, maka hati akan bisa jernih. Ibarat sungai, kalau arusnya tidak terlalu deras, airnya akan kelihatan bening, hingga sampai apa yang di dalamnya itu kelihatan. Tapi kalau aliran sungai ini deras, maka air menjadi keruh gitu. Nah, itu perumpamaannya seperti itu. Dan kemudian orang Jawa tidak memiliki aji kesaktian, namun ucapannya bisa menundukkan halilintar. Hanya orang-orang yang bisa meninggalkan kesenangan duniawi yang bisa menguasai ilmu ini. Tokoh Jawa yang menguasai ilmu ini diantaranya adalah Sunan Kalijaga beserta para murid-muridnya seperti Ki Ageng Selo. Dikisahkan Ki Ageng Selo pernah menangkap petir yang kemudian petirnya ini diabadikan menjadi pintu ya. Kalau kalian pergi ke Masjid Agung Demak, di sana ada museum dan di situ ada pintu peninggalan Ki Ageng Selo yang ada petirnya. Kemudian kisah lain
pernah dialami oleh Bung Karno. Bung Karno pernah berubah menjadi 25 orang ketika terjadi percobaan penembakan atas dirinya pada peristiwa Cikini tahun 1965. Selain itu, Bung Karno bisa menguasai bahasa apapun tanpa belajar. Hebat kan? Dimana kaki berpijak, Bung Karno bisa menguasai bahasa daerah itu. Masyarakat Jawa meyakini Bung Karno memiliki ilmu sejati atau sedulur sejati atau guru sejati dan lainnya, karena ilmu ini adalah ilmu yang tertinggi bagi Kaurus Jawa. Itu demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.